halo sahabat Ontelista yang ada di Indonesia. Gimana kabarnya? Saya harap teman-temannya semuanya sedang kondisinya baik-baik aja. Nah, teman-teman, ini saya sedang bersama dengan Pak Agus. Nah, siapa beliau? Pasti teman-teman juga penasaran nih. Wah, ini apa hubungannya dengan sepeda? Apa hubungannya dengan barang tua dan sebagainya? Oke, sebelum saya ngobrol lebih jauh dengan Pak Agus, saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya kemarin dikirimi kaos dari Rumah Sepeda Indonesia, dari teman-teman Bike to Work Indonesia. Thank you banget. Dan teman-teman kalau yang lainnya kepengen ngobrol lebih jauh, yuk ngomong aja, Mas, saya boleh nggak ngobrolin tentang sharing tentang sepeda dan sebagainya? Silahkan teman-teman. Karena media ini media yang diciptakan untuk bareng-bareng kita ngobrol dan kita mengembangkan sebuah ilmu tentang sepeda. Yuk kita langsung ngobrol aja dengan Pak Agus. Halo Pak Agus, selamat pagi. Pagi. Nah teman-teman, kita mau ngobrol nih. Nah Pak Agus ini saya kenal beliau itu secara tidak sengaja menurut saya pribadi, karena beliau telepon terus main ke rumah. Ternyata behind the scene dari itu beliau cukup terkenal dan luar biasa. Pak Agus, boleh diceritakan sedikit Pak Agus ini pekerjaannya seperti apa gitu ya, yang di dunia kemusiuman ini seperti apa? Ya, saya itu dapat tugas untuk pengelolaan museum. Jadi pengelolaan museum, pengembangan, dan itu realnya itu secara kuratorial. Kuratorial. Oke. Jadi kuratorial itu teman-teman adalah definisinya adalah yang mengembangkan museum, begitu ya Pak ya? Kurang lebih seperti itu. Artinya siapapun dengan background apapun, dengan kapasitasnya, dengan kompetensinya, dia mempunyai tanggung jawab untuk pengelolaan koleksi museum. Pengelolaan koleksi museum. Keren loh ya. Jadi beliau ini sedang atau bertugasnya itu di museum di Surabaya, betul ya Pak ya? Kalau boleh tahu Pak, Surabaya ini punya berapa museum sih Pak? Surabaya itu kan ada museum pemerintah, ada museum swasta. Oh, dibagi dua? Iya, jadi pengelolaan kalau di pemerintah kota Surabaya misalnya, itu ada 7 museum ya. 7 museum ya Pak? Wow. Nah, belum yang swasta. Itu yang pernah saya tahu itu sekitar 22-24 ya. Mungkin tidak tahu sekarang ini sudah berkembang seperti apa. Mungkin ada data yang update, saya belum tahu di situ. Seperti itu. Berarti 7 ditambah 24 gitu ya, 31 museum di data yang sebelumnya teman-teman. Nah Pak, kalau ngomongin tentang museum gitu ya, apalagi ngomongin tentang kurator, langkah pertamanya apa sih Pak? Kalau teman-teman kepingin buat museum gitu ya isiannya, itu langkah-langkahnya apa aja sih Pak biasanya? Jadi yang pertama itu kita yang jelas ada keinginan untuk membuat satu tematik apa yang mau dibuat situ, ya kan? Nah, lalu kalau sudah ketemu keinginannya sesuai dengan visi misinya dari sebuah museum itu, paling tidak itu kita secara kuratorial itu mulai menyiapkan dari segi pengadaan koleksinya misalnya. Kan orang itu ada ini ya, beberapa kemungkinan memulai untuk membuat museum. Ada yang dia sudah punya koleksi banyak, baru bikin museum. Betul. Ada yang orang itu koleksinya punya keinginan masih, dulu, ya, terus baru buat museum ya. Punya koleksi bikin museum, pengen bikin museum tapi koleksinya belum ada misalnya. Seperti kan ada kan? Nah, seperti itu. Jadi saya pikir untuk langkah-langkah yang dibuat itu ya pertama-tama ya kita menyiapkan kontennya, konten apa itu, konten itu baik dari segi kebendaannya maupun nilai-nilai apa yang mau disampaikan di situ. Karena bikin museum itu kan bukan hanya kita dalam pendekatannya itu bukan hanya secara konteks koleksi saja kalau kita bicara soal museum ya. Jadi konteks museologinya itu juga bisa dikembangkan. Artinya ada nilai-nilai apa di balik sebuah koleksi itu yang bisa kita publish, yang bisa kita komunikasikan kepada masyarakat, kepada publik, dan insya Allah itu bisa bermanfaat buat masyarakat. Ya. Nah, kalau teman-teman semuanya pernah datang ke Museum 10 November yang ada di Surabaya di Tugu Pahlawan,
beliaulah kuratornya gitu ya. Beliau juga mendesain tentang itu. Nah Pak, kalau boleh tahu, ini kan zaman dulu kan kalau kita melihat museum itu jarang ya peminatnya. Nah kalau sekarang ini sudah mulai bangkit kembali karena orang-orang sudah mulai mengerti tentang sejarah gitu ya, tentang sejarahnya dari suatu bangsa ya dilihatnya melalui museum-museum. Kalau menurut Bapak sendiri sih, apa sih Pak yang menjadi kendala utama sebetulnya di dalam museum ini gitu ya, untuk tetap eksis di dunia museum ini, kendalanya apa sih Pak? Kalau menurut saya, dari pengalaman yang pernah saya lalui, kalau di zaman-zaman sekarang, kita harus berani mengatakan tidak ada kendala seperti itu. Oh gitu ya kan? Karena apa? Semuanya sudah siap. Artinya SDM sudah siap. SDM sudah ada. Lalu untuk konsep-konsep dan kalau zaman sekarang itu apapun kan bisa dilakukan ya. Betul. Kalau betul. misalnya dalam hal publishing misalnya, karena itu kan juga penting ya. Betul. Intinya kalau kita sudah punya, taruhlah kita sudah punya produk ya, apapun yang kita kerjakan, kita kemas dengan baik, tapi tanpa itu kita publish itu juga akhirnya juga nggak bagus juga kan. Sama dengan seperti museum. Artinya saya melihat bagaimana kita mengelola museum dengan baik itu menurut kacamata saya itu memang dari persiapan pertama kita bagaimana mengemas museum itu secara baik, ya toh. Lalu bagaimana kita mensosialisasikan museum itu secara baik juga. Betul. Karena kan kita membuat sebuah museum itu bukan hanya dari pertama selesai, ya toh, tapi bagaimana kontinuitasnya ke depan itu seperti apa, dan menarik minat masyarakat itu seperti apa. Karena kita sekarang ini zamannya mengkomunikasikan konten koleksi atau konten museum itu di eranya sekarang itu kan beda dengan paradigma lama. Dan saya yakin paradigma yang lama tentang museum itu beda jauh dengan perkembangan permusiuman zaman sekarang di Indonesia khususnya ya. Itu saya pikir museum-museum itu sudah berlomba-lomba untuk makeover dengan sesuai dengan kebutuhan zaman dan sesuai dengan perkembangan segmentasi anak-anak sekarang zaman sekarang seperti itu. Wow, keren banget ya. Jadi ngobrolin tentang museum ternyata sedetail itu. Dan kalau saya melihat memang sekarang ini semuanya serba digital sih. Kalau saya datang di 10 November itu sudah ada diorama yang ada TV-nya, terus dari TV itu sudah bisa muncul terus keterangan-keterangan, dan sekarang menurut saya audible banget ya Pak ya. Jadi nggak usah repot-repot baca teman-teman, sudah tinggal tombol play itu langsung ada audionya, kita bisa langsung dengar. Dan nggak hanya itu, di segmen disabilitas juga bisa ya Pak ya, untuk memanfaatkan ya. Betul ya. Oke. Nah Pak, ini kalau boleh tahu, kalau tadi ngomongin tentang museum, kalau kita lihat sudah tidak ada kendalanya gitu ya. Nah biasanya Pak, untuk mendapatkan isi konten dari museum seperti itu bagaimana sih Pak caranya Pak? Jadi bikin museum itu, kalau kita ini bicara tentang museum dari standar PP 66 2015 ya. Karena memang museum itu diatur di PP 66 2015. Nah, museum itu bisa dengan pendekatan sebuah koleksi, gitu. Dan koleksi itu bisa artefak atau tiruan atau replikasi atau dokumentasi atau apapun itu, orang bisa membuat museum itu. Karena pembuatan museum itu kan orientasinya bukan hanya koleksi saja ya. Apapun itu bisa diadakan. Artinya pengadaan koleksi-koleksi yang artefak atau koleksi sebagai pendukung atau koleksi buatan. Nah, untuk artefak-artefak atau benda-benda koleksi bersejarah yang kita sumbernya dari mana, dapatnya dari mana, itu sebenarnya dari masyarakat luas itu bisa memberikan kontribusinya untuk memberikan tanda kutip sesuatu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Artinya kalau masyarakat itu punya koleksi-koleksi benda-benda bersejarah yang terkait dengan tematiknya itu ada kesesuaian, itu sebenarnya bisa memberikan untuk itu ya. Iya, artinya itu bisa menjadi asal koleksi yang didapat dari sebuah museum. Lalu juga dari pengadaan juga bisa. Artinya pengembangan museum itu bisa menjadi pengadaan dari
pembelian misalnya seperti itu. Dan tentunya ada kajian-kajian sebelumnya yang dilakukan sesuai dengan visi misi dari sebuah museum itu apa, ada korelasi apa koleksi itu dengan museum. Nah itu juga perlu jadi pertimbangan di situ. Kalau di dalam museum sendiri Pak, itu apakah ada bagian-bagiannya tersendiri? Karena saya melihat teman-teman itu ada beberapa museum itu yang memang tematik, benar sesuai tematik tadi. Apakah ada pembagiannya Pak? Jadi misalkan ini di era tahun sekian, misalkan kayak kalau kita ngomong tentang museum kesehatan gitu ya. Jadi ini kesehatan era tahun sekian, ini tahun sekian, itu memang disajikannya itu harus terkonsep dulu dan diserahin ke pemerintah untuk konsep itu, atau bagaimana Pak? Itu yang pertama. Yang kedua tentang barang. Gimana caranya kalau kita seandainya punya barang bersejarah, terus kita mau hibahkan kepada pemerintah untuk ditaruh di museum sebagai saksi sejarah, itu prosesnya bagaimana? Jadi di museum itu ada istilahnya storyline ya. Storyline itu istilahnya perjalanan lini masa dari awal sampai saat ini itu apa? Itu yang menjadi urutan secara kronologis sejarahnya itu seperti apa. Itu ada yang namanya storyline. Di storyline itu memang terdapat pembagian periodisasi terkait dengan sejarah tematik yang mau kita tampilkan itu apa. Itu mengzonasi semua alur masa-masa itu. Taruhlah di Museum Kesehatan itu menampilkan di masa klasik zaman dulu itu mengenal kesehatan dari dunia kesehatan tradisional sampai dengan modern gitu. Sampai dengan modern itu ada perjalanannya yang memang ini tujuannya untuk memudahkan pemahaman dalam rangka pengkomunikasian koleksi itu kepada pengunjung, kepada masyarakat. Ini ilmu baru ya berarti. Oke. Kalau tanpa ada storyline yang kita buat itu jangan sampai apa yang bisa kita kemas dengan baik tapi tidak dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat seperti itu. Ya. Kalau tadi Pak yang kedua, bagaimana caranya seandainya masyarakat umum nih, teman-teman semuanya yang nonton punya nih misalkan gitu ya bom nanas gitu ya yang sering ditemukan ya Pak ya gitu, tahu-tahu nemu bom nanas gitu. Ya, itu gimana Pak caranya? Jadi apapun ya, saya kasih contoh di museumnya Pemkot ya. Museum Pemkot kan punya banyak tematik nih. Betul. Jadi koleksinya itu tema apa aja itu bisa menyesuaikan. Kalau temanya terkait sama heroisme, terkait sama sejarah pertempuran Surabaya misalnya. Nah itu bisa saja kalau mungkin dari eyangnya, dari buyutnya, dia punya benda ya. Benda itu sangat bersejarah terkait dengan event pertempuran Surabaya misalnya. Benda itu terkait dengan kakeknya yang dulu berjuang gitu ya, lalu kakeknya dulu pernah meraih prestasi di bidang olahraga, kan ada museum olahraga betul. Itu bisa disampaikan kepada kami yang tentunya memang SOP-nya ada sebuah langkah kajian dulu, jadi kajian historisnya, kajian riwayatnya, apapun itu bisa kita kumpulkan dalam rangka nanti kalau itu jadi diakuisisi nanti tidak ada satupun yang tanda kutip salah dari proses itu karena bagaimanapun juga apa yang kita dapat dari luar dari hibah atau pembelian dan sebagainya itu ujung-ujungnya nanti untuk dikomunikasikan secara informatif kepada publik gitu ya. Biar tidak ada kesalahan sama sekali seperti itu. Betul. Makanya siapapun bisa ya Pak ya. Iya. Dan misalkan sama kondisinya kayak gitu, misalkan kan kalau ngomongin tentang senjata ya, di 10 November itu kan banyak senjata Pak. Nah kayak gitu, misalkan sama gitu, apakah ada klasifikasinya? Oh kalau sama kita udah punya nih, nggak boleh gitu. Apakah kayak gitu atau di semuanya ditampung? Nggak juga seperti itu. Ada kesamaan itu sebenarnya nggak apa-apa. Karena gitu ya? Namanya museum itu bukan hanya punya satu jenis benda koleksi yang sama, tapi bisa 2, bisa 3. Karena ini juga terkait dengan di museum itu ada
kegiatan konservasi misalnya, konservasi terkait sama perawatan. Terus ada kegiatan rotasi koleksi. Kan tidak semua koleksi itu secara statis ditampilkan di display gitu ya. museum. Itu ada rotasi misalnya setiap 3 bulan itu ada ganti tema, ganti benda dan itu yang satunya itu bisa dikonservasi, ditaruh ruang storage untuk dilakukan perawatan seperti itu. Nah, itu dalam rangka itu tadi pengelolaan museum. Jadi mulai dari pengadaan sampai perawatan itu memang salah satu bagian dari kegiatan konservasi museum juga itu. Wow, dapat banyak ilmu ya ngomongin tentang museum. Nah, oke, teman-teman, ada sesuatu yang menarik juga di konten berikutnya. Kita akan ngobrolin sesuatu yang menarik tentang fakta sejarah. Ternyata Pak Agus ini bukan hanya seorang kurator, tapi juga seorang konten kreator dalam hal lagu. Betul ya Pak ya? Jadi ikuti di segmen berikutnya. Jadi video ini cukup sampai di sini. Nanti di segmen berikutnya kita akan ngobrol lagi tentang gimana sih perkembangan lagu-lagu anak-anak di zaman dulu. Jadi lagu-lagu zaman dulu itu seperti apa aja dan bagaimana perkembangannya. Oke, thank you Pak Agus atas informasi museumnya. Saya berharap sih teman-teman semuanya juga jangan lelah-lelah, karena bukti dari sebuah keberadaan perkembangan kota itu dimulai dan dapat dilihat dari museum-museumnya. Begitu ya Pak Agus ya. Oke, thank you teman-teman sudah saksikan di channelnya Sepeda Rakyat Kecil. Jangan lupa tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman. Thank you semuanya. Bye.